Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel official SMK Bina Kerja. Oke, hari ini dalam program Obras kita mendatangkan tamu yang sangat istimewa. Mungkin ini rekan saya juga waktu semasa kuliah. Siapakah dia? Oke, silahkan untuk rekan saya memperkenalkan dirinya. Halo, gue Koji. Sebenarnya bukan hanya kuliah aja sih kayaknya. Oke. Dia tuh ikut tuh temen waktu MTS ya. Oh iya, tapi tidak terlalu dekat ya. Tidak terlalu dekat. Kita dekat setelah masa kuliah aja kayaknya. Iya, betul. Karena sama-sama SMP yang sama, jadi Bukan SMP tapi MTS. iya, sorry. Beda-beda. MTS, Madrasah Sanawiyah Negeri, yang di mana itu Taman Pahlawan. Taman Pahlawan. Iya, dulu mah nggak terlalu dekat, soalnya kan kita kelasnya jauh banget ya, lumayan lega ya, luas banget. Lumayan. MTS. Sekarang sudah lama nggak tahu gimana. Iya, udah jarang ke sana lagi gitu. Oke, terima kasih untuk Koji ya. Ya. Oke, Koji. Oke, di sini mungkin sudah memperkenalkan dirinya, namanya, dan hari ini saya akan menanyakan beberapa hal nih kepada Koji. Oke, mengenai tentang perihal pendidikan nih untuk Koji. Sebelumnya SD, SMP, SMA di mana nih SD-nya? TK harus nggak dijelasin? Oh, dulu TK juga. Saya emang nggak TK langsung SD. Sebenarnya ya TK-nya di mana nih? kita ngobrol santai aja. Ini nggak terlalu formal ya kayak. Iya, betul. Judulnya Obras ya. Iya, Apa obras tuh? itu obrolan Obras. bebas. Jadi Obrolan bebas kemana-mana lah. Oke, kita membahas di masalah pendidikan dulu atau masa kecil atau apa? Ya, boleh masa kecil. Waktu TK juga gimana prosesnya? Ya, itu intinya mah dari. Iya. Jadi itu saling berhubungan ya antara Iya, masa kecil, masa sekolah, iya. pendidikan. Ya. Jadi intinya gini, saya mau tanya deh ke Bung Iki nih. Menurut Bung Iki itu masa kecil tuh masa di saat kita apa? Kok jadi orang jadi Enggak. narasumber? Nah? Enggak. Bukan bertanya maksudnya nih. Maksudnya pengen tahu dulu definisi masa kecil itu seperti apa? Apakah yang diingat di masa itu tuh di umur berapa? Dan kenangannya saat ingatan kita itu mulai mengingat kenangan masa itu tuh di umur berapa? Kalau saya definisi sewaktu kecil itu semenjak usia antara 4 sampai 5 tahun lah. 4-5 itu saya mulai memasuki lumayan apa namanya? Udah mulai mengingat semua hal mengenai tentang kenangan waktu kecil gitu kan, bersama tetangga, kerabat gitu kan. Tetangga juga gimana sih proses waktu kecil kita main itu kemana saja gitu kan. Gitu. Kalau Koji gimana nih? Jadi ini sedikit menarik ya untuk masa kecil, mungkin ingatnya dari usia 3, 4, 5 tahun ya. Iya, betul. Tapi sebelum itu tidak ingat. Sebelum mana? Waktu usia 1 tahun apa 2 tahun? Amun hiji tahun mah aku can ingat aku masih Jadi ini menarik nih Ki. Ini tuh ada yang namanya amnesia infantil. Apa itu infantil? Wah, bahasanya kok udah berbeda waktu kuliah mah teki jelema gitu. Udah Apa itu? akademis banget ya. Amnesia infantil itu jadi ingatan sebelum kita berumur 3, 4, 5 tahun. Iya, betul. Nah, menariknya di sini menurut paradoksnya Christina Albert ini itu justru ingatan kita sebelum usia 3, 4, 5 tahun itu akan berpengaruh ke masa depan atau masa yang akan datang. Iya, betul. Jadi Betul banget. di otak kita itu ada yang namanya bagian hipokampus. Oke. Jadi itu menyimpan data. Walaupun kita tidak ingat secara sadar di masa itu sebelum umur 2, 3, 4 tahun, tapi itu tuh akan berpengaruh ke masa depan yang akan datang. Ya, betul. Usia segitu gitu lumayan sih. Pernah inget juga waktu usia 3 tahun kalau nggak salah, saya itu jalan-jalan dengan keluarga. Dulu itu ke apa namanya, Pantai Pangandaran. Nah, Ya, ke Pantai Pangandaran itu masih inget banget usia 3 tahun. Saya itu takut banget sama air. Sampai air itu
maju ke saya langsung diambil sama orang tua gitu kan, digendong dan sebagainya. Itu masih inget banget, itu saya takut banget dengan air pantai waktu dulu ya, waktu kecil. Kalau sekarang mah udah tidak takut lagi gitu kan. Ya, Jadi itu. intinya Bung Iki ini nggak bisa berenang kayaknya. Tapi ayeuna ge acan. Dilihat dari pengalamannya seperti itu ya. Iya betul. Oke. Jadi intinya pernah belajar berenang juga sama Sobri, kenal kan sama Sobri, Nah, Sobri kenal Kamaludin dong. ya, Kenal dong. sama Mamat itu Ya. kan. Saya pernah diajak sama beliau itu berenang di daerah Pasawahan, kolam renang Pasawahan, diajak untuk belajar berenang. Ki, rek berenang wang, ayolah orang tadi itu, oke. Nah, sampainya di kolam renang itu, saya diajarin sama Sobri itu suruh mengambang dulu, belajar mengambang. Sakingnya takut berenang, suruh mengambang, saya langsung apa namanya, bahasa Indonesia nangkotenonya, Ngerangkak. bukan megang ininya selasar pinggir-pinggir kolamnya gitu iya, kan, iya. dipegang, Iya. saking takutnya tenggelam gitu kan. Tapi sama Sobri ini dipegang kakinya gitu, oh silakan ambangin ambangin gitu kan. Tapi sampai sekarang nggak bisa-bisa gitu kan, susah banget. Oke. Bukan nggak bisa, mungkin nggak ada kemauan mungkin ya, nggak ada keinginan Sebenarnya untuk semua orang belajar. pasti bisa. Iya Semuanya. bisa mungkin ya. Oke. Balik lagi ke masa kecil tadi ya. Iya. Kan kita nyambung. Saya waktu SD, TK. waktu TK itu di TK Purnama. Nah, nggak tahu sekarang Daerah masih mana ada, itu? masih ada apa enggak? Itu daerah Taman Pahlawan juga, Oh, deket Taman dulu Pahlawan. tuh bukan Giant ya, Giant juga sekarang udah nggak ada ya. Dulu tuh Iya. masih Plaza di situ, deket Iya situ. Plaza. Biasanya itu tempat bioskop dulu ya. Nah, Bioskop. jadul. Iya. Kalau anak Gen Z sekarang mungkin tidak tahu. Oh, tidak tahu. Serunya kita gimana dulu? Iya. Untuk bioskopnya juga mungkin bukan yang sekarang modern ya. Enggak, Bioskopnya kan mungkin kayak Kayak layar tancap. layar tancap tapi di ruangan mungkin kayak gitu ya. Iya. Oke, dulu TK di situ, setelah TK lanjut SD di SD negeri. Masih inget nggak itu di TK pengalaman yang sangat menarik apa tuh? Di Apa? di TK itu nggak terlalu ingat sih ya. Kalau di TK ya, saya Oh, mencoba mengingat di TK itu pengalaman apa yang paling. Cuma satu sih yang menarik nih. Jadi dulu waktu TK itu anak-anak tuh semuanya pada diantar orang tua ya. ya. Kalau Bang Nah, Uji, kalau saya tuh karena orang diantar tua orang tua itu Sibuk. kerja, ada yang bisnis juga, ibu saya bisnis kan, buka toko di rumah. Itu saya diantar sama beca, sama beca. bolak-balik antar jemput. Oke. Masih ingat tuh saya. Ada supirnya gitu? Hah? Cuman beca doang? Beca. Nah, nah, setiap kali pulang itu kan becanya suka telat ya buat ngejemput. Nah, itu tuh suka ditemenin sama guru TK. Cuma lupa sih, lupa. Kalau TK lupa, beneran lupa. Guru TK-nya juga udah lupa mungkin. Lupa kayaknya. Tapi kalau seandainya masih ingat sama saya, kalau Mungkin sudah usianya udah berbeda ya. Udah berbeda Kalau mungkin. sekarang mungkin ya. Si ibunya Oke. juga udah lupa gitu. Ini siapa gitu kan. Perbedaannya beda banget gitu kan. Waktu kecil ketemu gede. Kalau kita mah mungkin inget. Kalau gurunya nggak akan inget itu. Contohnya mungkin. saya juga kan sebagai guru ngedidik banyak orang gitu kan, mendidik banyak siswa juga. Kalau ketemu di jalan pasti siswanya yang nanya, Pak masih inget gak ini dengan anu gitu. Kalau saya langsung, oh iya teh dalam hati siapa ya gitu kan. Pas saking lupanya gitu kan, saking banyak siswanya Ya gitu. pasti lah. Kalau guru tuh Iya. kan saking banyak siswa, mau nggak mungkin kan dia harus ngapalin semua siswa. Iya, Kecuali betul. siswa yang menonjol mungkin. Mungkin betul. Kalau Yang- yang menonjol karena ada bandel sedikit gitu kan, Kalau pasti nggak inget. pinter lah, anggaplah pinter lah. Iya pinter. Nah, setelah itu ke SD negeri di SD negeri mana masih di Purwakarta di Babakan Cikau. Oh Bapak Cikau. Ah, Satu SD apa negeri. dua tuh? SD satu. Tiga, Oh, tiga. SD negeri Oke. 3. Nah, itu Hmm. waktu Di SD pinggir jalan ya? agak Oh, masuk masa? sedikit sih. Oh masuk gang lagi. Sedikit sih. Gitu. Nah, Gimana waktu tuh? di Waktu di SD, SD ada pengalaman apa nih? Hmm. Pengalaman yang sangat berkesan apa menyakitkan nih? Pengalaman memalukan atau menyenangkan intinya itu. Memalukan apa nih? Apakah Ya nggak tahu ya, maksudnya kalau di SD tuh seingat saya itu dulu tuh ada teman-teman yang mungkin agak sedikit bandel ya, saya ingat tuh. Iya. Karena dulu tuh saya tuh lumayan introvert nih Bung Ki. Ya, maksudnya Oke. jadi Kan orang diam tuh- gitu ya dulu. jadi Kalau sekarang dulu tuh jadi saya tuh lebih banyak memperhatikan orang tuh.
Jadi ini karakternya seperti ini, berarti kita harus ngobrol seperti ini, Iya, betul. harus bermainnya seperti ini. Gitu masa-masa kita menganalisa mungkin ya di SD itu. Cuma Iya. ada yang satu ingat, itu guru, ada guru yang saya ingat tuh di SD. Satu tuh guru itu. Kenapa saya ingat? Pertama, penampilan guru itu mencolok. Yang kedua, cara belajarnya Nyaman. nyaman. Oke. Jadi enak kan. Enak Sebut didengar. aja namanya Bu Eti. Oke, Bu Eti. Bu Eti itu Selamat. Bu Eti masih ada apa udah pensiun? ada kayaknya ada. Oh, udah. Saya pernah ketemu cuma selewat aja kayak Bu Eti, bener deh kayaknya. Iya. Nah, Tapi ingat nggak Bu Etinya kayak? nggak tahu. Jadi Bu Eti itu menariknya gini ya. Jadi dia tuh sedikit mencolok Guru dalam apa hal- tuh? Guru kelas? saya lupa itu. Guru apa ya lupa pokoknya. Oke. Jadi yang saya ingat tuh dia tuh kalau berpenampilan sedikit mencolok Bung Iki. Jadi Iya. Mencoloknya gimana? Apa dicolok kan? Mencolok gimana tuh? Apa Bisa. pakaiannya? jadi gini, dia tuh kan pakai kacamata ya. Di kacamata tuh ada list tuh warna-warna kayak gitu. Oh, putih. gitu. Jadi gini, kalau dia pakai kacamata yang list warna merah, baju merah, celana merah, Oh, sebelah sepatu merah. gitu ya. Setiap hari ganti-ganti warna tuh, keren nggak? Oke. Berarti di jadwal Senin merah, Selasa hijau, Rabu Ada tuh kayak kuning. gitu, tapi itu yang Berarti bikin, kayak Magico Hibinio berarti. Setiap harinya. jadi itu, tapi itu yang bikin siswa mungkin jadi ingat ya. Iya. Jadi karena punya ciri khas nih ya. Jadi dia punya ciri khas. Jadi ingat gitu. Dan cara mengajar juga enak nyaman. Jadi dia merangkul. Jadi dia nggak hanya mengajarkan murid yang mengerti ya, murid yang maksudnya intinya, wah ini pinternya. Jadi dia cuma coba fokus ke situ aja enggak. Jadi yang orang-orang yang nggak dilihatnya tidak mengerti dia rangkul. Oh gitu. Yang Jadi penting enaknya semuanya bisa gitu ya. Nggak ada pilih-pilih. Nah itu Oke. Itu kan dari SD ya. SD. Terus kalau SMP ya tadi kita di MTS ya, MTS Iya. Negeri Lantas Purwakarta. gimana nih? Apakah semakin introvert? Apa semakin jadi-jadi nih? Di MTS ini lebih mengerucutnya kayaknya. Maksudnya gini, di MTS ini pengalaman dulu saya baru pengalaman pertama mengenal itu orang yang mungkin ya di SD juga adalah siswa yang bandel dan lain-lain. Cuma di MTS ini agak lebih menonjol. Maksudnya gini, dulu tuh di MTS jadi di MTS itu ada murid bandel yang mungkin dia pikir dia paling jago lah ya, so Iya, jago gitu. merasa jago ya. Ya, jadi dia bilangnya bahwa dia tuh orang sini, dia tuh ya emang dulu tuh kita kalau ngelihat siswa yang badannya lebih gede dari kita, itu kadang ada rasa takut, bener nggak? Iya, Jadi di betul. situ saya pengalaman pertama tuh dipalak tuh. Ya, di Jadi dia minta uang bukan ke saya aja sih, mungkin ada orang-orang lain semua juga. orang gitu. Ada tuh pengalaman tuh ya dipalak waktu MTS itu. Nah ini ada juga satu teman saya yang saya ingat tuh. Namanya sebut aja Andi, kalau tahu namanya Andi, yang orangnya agak sedikit besar badannya. Mhm. Nah dia tuh selalu ngebelain nih. Oh, si Adriano Genut ya. Mm-mm. Tuh jangan bilang gendut tuh. Seri-seri. Bilang aja sehat. Ya, betul-betul. Kita dulu tuh sama dia kelas 1 ya, MTS waktu kelas 1 tuh suka sama dia karena dia Suka bukan maksudnya bareng Itu suka, normal ya. sorry maksudnya bukan suka tapi suka bareng sama dia kalau istirahat kalau main karena apa ya tiap kali ada tindakan bullying ke saya itu tuh dia selalu ngebela Oke, bullying ya. ya, nah, Terus kelas 2 nih nah dari kelas 2 ini pergaulan agak sedikit berbeda nih. ya, semakin berani ya. Bukan semakin berani, artinya kita tuh udah mulai melirik lawan jenis kayaknya. Oke. Kayaknya fuckboy kayak ini. Bisa lah. Jadi di dulu tuh kalau saya inget ya, orang yang bisa main musik tuh kayak lebih keren aja gitu dulu Ya, ya. betul. Dulu Betul itu zamannya rame-ramenya band ya. Betul. Semua band itu mau band lokal, mau band nasional juga kita ikutin ya kan. Betul. Perjalanannya mungkin ya. Contohnya. Jadi kita sebagai siswa juga apalagi setiap perpisahan suka nampilkan Ada. lagu-lagu ya. Pensi ada. Pensi gitu kan, di MTS juga gitu kan. Jadi di situ tuh saya mulai mencoba namanya terjun di dunia musik tuh kelas 2 SMP saya ingat. Oke.
terjun di dunia musik. Oke. Bi- Terus Terus terbentuklah band pertama saya di situ. oke, oh punya band sendiri nih. Apa nama bandnya nih? Lupa saya waktu SMP, banyak sih Aduh. soalnya. Oke. Sampai sekarang. Jadi Apa Kokoci Band? andain backbone gitu. Heeh, gitu. Jadi dulu tuh ngeband nih, mulai suka musik, mulai suka apa namanya, menganalisa, mempelajari tentang musik. Ikut pensi-pensi juga berarti. Ikut. Tiap kali ada parade band, tiap kali ada festival, kita selalu ikut. Oke. Nah, di situ tuh justru kita tuh bukan fokus ke lagu-lagu orang lain. Justru kita punya karya sendiri nih, lumayan banyak waktu itu. Oke. Kita tuh bertiga kalau nggak salah dulu. Siapa aja masih inget gak personilnya nih? Kade Sebutin Pohoni, nggak ya? aduh aingnya. Sebutin nggak ya? Kade jeung si Andri deh. Lain. Lain kayaknya dia nggak begitu tertarik kayak. Iya. Jadi di situ mulai nih di musik. Nah, di situ tuh kalau di MTS kalau guru saya inget tuh Hmm. yang paling saya ingat itu kalau Bung Ike tahu masih ingat ya, ada yang namanya Bu Tati. Iya Bu Tati. Terus Ingat nggak nggak? Bu Tati? Bu Tati itu ngajarnya seru. Iya betul. Itu nggak seru, dia tuh menanggapi semua siswa. Jadi istilahnya ice breaking. Jadi guru tuh harus punya karakter ice breaking itu kalau menurut saya. Jadi dia tuh tidak kaku. Jadi di mana siswa itu mungkin ya namanya mungkin nggak tahu semuanya, nggak tahu saya aja, mungkin kan kita ada jenuhnya untuk belajar ya. Iya betul. Jadi kadang ngantuk, kadang nggak fokus gitu kan. Nah, jadi dia tuh bisa mencairkan suasana di situ, Mencairkan ya mencairkan. teman-teman. Jadi kayak lagi ngajar tiba-tiba lagi jenuh, tiba-tiba ditepuk tangan. Wah, yang ada yang tanyain nggak? Ah, kaget kan kita. Langsung kadang suka ketawa-ketawa gitu kan. Iya betul. Jadi nggak jenuh. Nggak Iya, jenuh. betul. Kalau menurut saya sih bagus cara Iya. mengajarnya. Jadi kita nggak ngantuk ya sebagai siswa ya. Perlu dicontoh itu. Iya. Jadi kita mengerti juga dalam pelajarannya apa yang dibahas di situ. Oke, tadi kan membahas tentang Koji ini mulai 2 SMP udah mulai memasuki ke ranahnya musik ya. Betul. Apakah ada inspirasi dengan musik ini? Inspirasinya dari mana? Band mana nih? Dari inspirasi band mana? Enggak, kalau inspirasi gini ya. Kalau inspirasi itu Alirannya gitu. genre ya maksudnya. Hmm, Oh, mengikuti mana nih? dulu tuh saya kenal sama musik itu justru dari luar, bukan dari dalam. Hmm, Yang dari dalam yang saya ingat itu cuma dulu tuh zaman-zamannya Peter Pan, ada band. ada band, Raja, bener nggak? Ya Apalagi betul. lagu Cinderella dulu kan Iya. booming banget. Hmm, Nah, terus kalau yang di luarnya, saya tuh pertama kali kenal musik justru mendengarkan tuh musik luar. apa tuh? Michael Jackson, Iya. Simple Plan, Green Day. Yang Jepang? Jepang belum nih. Oh, Nih, belum. belum nih. Kalau seandainya gini ya. Jadi di musik itu banyak khas yang dimunculkan di sana ya. Di setiap negara punya khas masing-masing mungkin ya. Iya. Jadi kita tahu nih, wah ini genrenya ini genrenya ini. Jadi saya nggak terlalu mempelajari ke situ sih. Jadi yang saya dengarkan itu enak dan punya karakter di sana, saya suka itu. Oke. Jadi dari situ kalau SMP ya, masuk ke SMA nih. SMA saya di SMA 3. Semanti ya. Oke, kawan-kawan Semanti ini alumninya nih. Soalnya saya juga tahun kemarin ngajar ekskul juga di Semanti. Oh, ekskul apa? Broadcasting di sana. Gitu. Di sana kan ada ekskul baru broadcasting. Saya menjadi pelatihnya cuman berapa tahun ya? 2 tahun lah. Ada pergantian pembina jadi dilepas gitu kan. Sibuk Dia juga. pernah di Semanti juga ya? Iya. Terus Gimana gimana sih? di Semanti? Nah, kalau di Semanti ini mulai bader ya. Bader. Baderna kemana ya? Tara asup sekolah, kumaha? Enggak sih. Kalau untuk bolos saya tuh enggak. Kayaknya enggak ke situ sih, Bang. Hmm. Badernya sih. Kalau untuk bolos-bolos sekolah sih saya enggak berani waktu itu. Soalnya kan zaman-zamannya kita itu kan lagi rame-ramenya tawuran anak sekolah kan. Rame Tuh. banget kan dulu. Tapi untuk tingkatan kita MA atau SMA kan tidak pernah mengikuti ya. Hmm. Gitu. Jangankan tawuran ya, saya tuh
ikut sama truk di jalan nyegat aja nggak pernah saya naik. Saking sieun gitu. Untung saya orangnya penakut waktu itu. Oke. Ya. Amun wani mah geus luncat sih. Geus dicegat eta mobil. Nggak, saya lebih ke apa ya namanya? Lebih ke masa-masa SMA tuh. Kalau menurut saya sih masa-masa SMA ini masa-masa yang Paling indah. mungkin bukan paling indah ya. Banyak sih, maksudnya kuliah juga ada sih masa-masa yang indah. Masa SMA itu masa-masa di mana kita itu penasaran dalam berbagai hal, benar nggak sih? Ya. Jadi Menjadi hal-hal dewasa. baru yang ada di sana itu kayaknya ingin mencoba gitu. Iya. Wah ini kalau gini, seperti ini gimana ya? Nah, jadi di sini penting banget nih untuk anak-anak muda nih yang masa-masa SMA. Ya, maksudnya pentingnya gini nih. Jadi kita harus punya dasar. Kalau mau nakal tuh kita harus punya dasar nih. Ya betul. Kalau kita nggak punya dasar, wah bahaya. Itu akan Ya, betul. berpengaruh ke masa depan. Akan berpengaruh ke masa depan nantinya. Nah, kalau nakal juga kita harus tahu teorinya. Wes, nakal ada teorinya, bro. Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas.